Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi al-qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alimi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun. Shadaqallahul 'azim. Wa nahnu 'ala dzalika insyaallahu minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini adalah hari yang ke-17 dari bulan suci Ramadan tahun ini. Hari dan tanggal yang biasa dikenal di negeri kita sebagai hari diperingatinya nuzulul Quran, hari turunnya Al-Quran. Namun sebelum turunnya Al-Quran, ada sesuatu yang sebetulnya menarik untuk kita bincangkan, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum Allah turunkan Al-Quran itu pada peristiwa yang sangat besar tersebut, merubah peradaban tersebut, Rasulullah mengawalinya dengan bertahanus di Gua Hira. Hal itu dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sejak lama. Dalam riwayat dikatakan Rasulullah mulai bertahanus di usianya yang ke-38 tahun. Di riwayat yang lain dikatakan beliau bertahanus di usianya yang ke-39. Ada yang mengatakan beliau kemudian mengawalinya di awal usia beliau yang ke-40 tahun, yang di tahun itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada akhirnya mendapatkan wahyu yang pertama. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah, yang menarik adalah proses awal Rasulullah sebelum kemudian diturunkan wahyu kepadanya, yaitu tahannus. Apa yang dimaksudkan dengan tahannus ini? Satu ketika Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha pernah menceritakan tentang kebiasaan Rasulullah sebelum diangkat menjadi nabi ini. Kata beliau, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhlu fi ghari Hira'in fayatahannatsu fihi, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka menyepi, berkhalwat di Gua Hira dan bertahannus di dalamnya. Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Barinya mengatakan makna tahannus di sini paling tidak punya dua pengertian. Yang pertama, tahannus bermakna at-tahannuf, yaitu menjadikan beliau sebagai pengikut agama Hanafiyah, yaitu agama yang hanif, agama yang dibawa oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, millatu Ibrahim hanifa. Yang makna kedua dari tahannus ini adalah al-hins, menjauhkan diri dari dosa. Dari kata yatajannabu anil hins, menjauhi dari dosa. Dan ini sesuai dengan apa yang menjadi tujuan Rasulullah SAW naik ke Gua Hira, yang jaraknya lebih kurang 2 mil dari kota Makkah Al-Mukarramah, naik ke atas Jabal Nur, Gunung Nur, lalu kemudian bertahanus, menyepi, berkhalwat di Gua Hira tersebut. Beliau kemudian merenung sebagaimana tujuan orang yang menyendiri, menyepi, merenungi mengapa orang-orang jahiliyah suka mabuk-mabukan, mengapa mereka suka main judi, mengapa mereka suka berzina, mengapa mereka ketika dapatkan anak perempuan dikubur hidup-hidup, dan mengapa mereka suka menyembah berhala. Inilah perang batin yang dialami oleh Rasulullah SAW sebelum kemudian beliau diturunkan kepadanya Al-Quran dan diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah, hikmah inilah yang bisa kita ambil di awal pada peristiwa turunnya Al-Quran ini. Proses yang diawali dengan tahannusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan apa hikmahnya untuk kehidupan kita hari ini? Bahwa berkhalwat, menyendiri, uzlah, menjauhkan diri manusia dalam kondisi yang tertentu diperlukan oleh kita sebagai manusia. Luar biasa, banyak sekali keutamaan dari uzlah, dari khalwat, dari bertahannus pada masa ini misalnya. Agar kemudian kita merenung, apakah selama ini tujuan kehidupan dunia kita ini sudah sesuai atau tidak dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi dengan proses kita merenung tersebut,
Apakah kita masih ada lagi sifat-sifat yang dicela, dari takabur, dari ujub, dari dengki, dari iri, dan sifat-sifat yang tidak baik lainnya. Dengan tahannus, dengan uzlah, dan dengan khalwat juga, mudah-mudahan kita dapat kembali mengakui kelemahan kita sebagai manusia. Dan Allah sebagai zat yang maha kuat. Di tengah suasana pandemi ini kita dihadapkan lagi dengan keadaan bahwa kita ini betul-betul lemah. Dan Allah yang maha kuat lagi hebat. Karena itu kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah, betapa banyak faidah, keutamaan menyendiri, uzlah, tahannus dengan porsinya yang sesuai dengan kondisi kita hari ini. Tentu tidak perlu juga atau tidak mungkin juga seperti Nabi yang kita harus mencari tempat yang tinggi atau kemudian mencari tempat-tempat yang dalam tanda kutip mungkin angker atau menakutkan sehingga orang tertarik untuk datang ke situ mendapatkan hikmah atau mendapatkan semacam ilmu yang baru. Hari ini kita dihadapkan dengan peluang yang besar di waktu malam-malam kita untuk kita berkhalwat, untuk beruzlah, untuk merenung. Bukankah Nabi SAW memberikan keterangan Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia di sepertiga malam yang akhir. Siapa yang berdoa diistijabah oleh Allah, diijabah oleh Allah. Siapa yang meminta diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memohon ampunan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah waktu-waktu terbaik di antara waktu yang ada dalam hidup kita, di keseharian kita untuk beruzlah, untuk kita kemudian menyepi dari kehiruk-pikukan kehidupan dunia, menyembah Allah Subhanahu wa taala, merenungi hakikat hidup, merenungi persiapan apa yang akan kita bawa untuk kehidupan kita di alam barzakh dan kehidupan yang abadi kekal nanti di hadapannya di hari akhirat. Mudah-mudahan ketika kita tahu bahwa Rasulullah pasca beliau tahannus, proses merenung yang lama, lalu kemudian dihadiahkan pada akhirnya dengan turunnya Al-Quran, diangkat kemuliaan beliau dengan Al-Quran, dan diangkat beliau sebagai utusannya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan juga dengan kita merenung, dengan kita beruzlah, dengan kita mendekatkan diri kita dengan Allah, qiyam pada malamnya, Allah Subhanahu wa taala akan hadirkan solusi-solusi dari permasalahan hidup kita. Allah akan berikan jalan keluar dari segala permasalahan kehidupan kita, dan kita pun diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala pada tempat yang terpuji, maqaman mahmuda. Hadani Allahu wa iyyakum ajma'in. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.